Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan Pak Hadi di pertemuan yang ketiga Akidah Akhlak kelas 4. Apa kabar hari ini? Baik semua? Sehat semua? Tetap semangat ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Kitab-kitab Allah berisi tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah berisi wahyu yang ditunjukkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Artinya kita percaya akan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Ada 4 kitab yang wajib kita percayai. Yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua, Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Yang ketiga, Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam abad pertama pertengahan Masehi. Dan yang keempat adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Coba anak-anak perhatikan lagu berikut ini, ya, semoga bisa mempercepat hafalan kita. Taurat turun ke Nabi Musa, Zabur turun ke Nabi Daud, Injil turun ke Nabi Isa, Al-Quran ke Nabi Muhammad. Nah, itu tadi 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Ya, tolong. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil melihat dan mendengarkan yang Pak disampaikan, silakan kalian buka buku Akidah Akhlak kelas 4 ya, halaman 26. Berikut ini penjelasan masing-masing kitab Allah. Yang pertama, Taurat. Taurat itu berbahasa Ibrani, artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Dalam surah Al-Baqarah ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Al-Baqarah ayat 53. Yang kedua,
Kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbahasa Kibti. Kibti itu Mesir ya. Berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Jadi kayak ada syair-syairnya, kayak ada lagu-lagunya seperti itu. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Jadi ini dalil tentang kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud adalah surah An-Nisa ayat 163. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab yang ketiga adalah Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup ya, yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Kitab Injil merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 3 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ali Imran ayat 3. Dan kitab selanjutnya adalah Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah kitab suci yang paling lengkap. Al-Quran berisi pokok-pokok keyakinan atau akidah, tata cara beribadah atau syariah, syariah sama, dan tata cara hubungan kemasyarakatan atau muamalah. Jadi 3 pokok penting dalam Al-Quran adalah akidah, syariah, dan muamalah. Isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman untuk seluruh manusia, untuk seluruh golongan, rahmatan lil alamin. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam kita wajib beriman kepada Al-Quran. Artinya kita wajib mengikuti dan menaati ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran. Agar dapat mengikuti ajaran Al-Quran, kita wajib belajar membaca, memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Rasul bersabda, An Utsman radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Utsman radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kamu adalah
orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Seluruh isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab Allah yang memuat lengkap semua ajaran-ajarannya. Jadi 4 kitab suci yang sebelumnya disempurnakan dan dirangkum di dalam Al-Qur'an. Allah, apa sih maksud meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah diantaranya sebagai berikut. 1. Meyakini kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang lain yang masih asli. Yang ketiga, mengerjakan seluruh ajaran yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Sekarang, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini penting ya. Yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang ketiga, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Nah, itu tadi hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya anak-anak ulangi lagi, dengarkan lagi, simak lagi video-video yang diberikan supaya mendapat pemahaman yang lebih. Selanjutnya kita simak rangkuman materi Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup pelajaran kita dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terus belajar, tetap semangat, tidak ada kata lelah untuk belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.